Untuk chat ini ada banyak platform tentu saja, tapi hari ini kita akan ngomongin soal WhatsApp itu sendiri. Kenapa WhatsApp? Tentu saja karena penggunanya di Indonesia itu cukup tinggi sebagai media chatting, itu bahkan nomor satu. Terus yang kedua, di WhatsApp ini kalau teman-teman perhatikan, multi segmen pasar ada di sana. Dari mulai segmen menengah atas sampai segmen menengah ke bawah secara ekonomi, itu ada di sana. Dari mulai orang di urban atau perkotaan sampai ke suburban atau ke arah-arah desa, itu hari ini komunikasinya lewat WhatsApp. Jadi kalau teman-teman nyasar segmen pasar sebetulnya ada gede banget di WhatsApp. Maka jangan heran kalau hari ini WhatsApp kita itu banyak yang spamming. Spamming dalam strategi marketing gimana Mas, dibolehkan? Kalau saya menganut mazhab boleh-boleh aja, silahkan. Toh juga beberapa kali saya juga pakai strategi spamming. Cuma harap diperhatikan, spamming ini kecenderungannya hari ini mengganggu. Tadi saya lihat di kolom chattingan itu ada yang spamming ngirimin apa saya nggak tahu ininya, cuma sekilas aja baca. Itu cukup mengganggu sebetulnya strategi spamming. Nah kalau mau pakai strategi spamming boleh-boleh aja, tetapi faktor resikonya cukup gede terhadap akun kita, terhadap akun WhatsApp kita. Kalau teman-teman ingin mengorbankan nomor sih nggak apa-apa, tapi biasanya kalau yang strategi spamming itu rata-rata mereka punya nomor cadangan banyak. Nah itu hari ini dipakai sama teman-teman yang suka pakai spamming. Karena memang ya tadi segmennya cukup banyak di sana. Bahkan hari ini dengan tool-tool tertentu, tool-tool yang dikembangkan pihak ketiga, kita bisa scraping nomor sesuai dengan kebutuhan kita. Dari mana nomor itu? Dari nomor-nomor yang tersebar di internet. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya sosmed, punya listing profil bisnis di Google, atau punya website dan sebagainya, itu nomor bisa di-scrap dengan tool tertentu agar apa ya database-nya banyak, dan ketika database-nya banyak bisa dikelola. Bahkan kita bisa milih sebetulnya mau nomor orang yang seperti apa waktu scraping dari si nomor itu. Lagi-lagi, kalau saya silahkan kalau mau pakai model spamming, catatannya hati-hati aja. Tapi kalau mau organik gimana? Organik itu maksudnya build up database sendiri, cari database yang memang relevan, tidak perlu scraping dan sebagainya. Bisa dikerjain, bisa dikerjain. Beberapa kawan saya di Jogja itu punya nomor dengan strategi organik itu bukan ribuan lagi, bahkan puluhan ribu nomor itu bisa mereka kelola. Nah, selain multi segmen ada di WhatsApp, tentu saja komunikasi akan lebih menarik. Kenapa? Karena basic lagi-lagi ini kekuatan apa ya, mengarahkan orang untuk bisa membeli, cepat membeli, atau mengarahkan orang untuk memutuskan membeli, itu ada di sini, di bentuk komunikasinya. Ketika berkomunikasi dengan calon pelanggan, pastikan lagi-lagi chatnya dikelola dengan baik. Ada strateginya khusus, nanti sedikit saya bagikan di bawah. Selain itu memudahkan komunikasi langsung dengan pemilik brand. Ini kalau fungsinya untuk si calon konsumen kepada yang namanya pemilik brandnya. Jadi ketika ada keluhan apapun, itu bisa langsung disampaikan dengan WhatsApp. Saya tipikal orang yang ceplas-ceplos sebetulnya, sukses dan handle project dari Pemda DIY untuk pelatihan di beberapa desa. Nah, ada satu kasus, saya bannernya itu saya minta bannernya saya mencetak 6 dengan nama yang berbeda-beda. Rupanya sama si operator itu dicetak 6 banner, tetapi dengan desain yang sama. Padahal di sheet CorelDRAW itu sudah kita namain ada 6. Yang dicetak hanya halaman pertama, 6-6-nya seperti itu. Saya mau pakai itu banner. Saya buka, loh kok sama dengan yang kemarin ya? Saya buka yang lainnya, loh kok sama juga ya? Nggak sabar, langsung saya ambil, langsung saya umpat di sana si pemilik brand itu. Jadi dengan WhatsApp ini kecenderungan kita untuk mengelola hubungan baik dengan si calon konsumen cukup dimudahkan. Dalam kasus saya, bagusnya saya menilai si cetakan tadi itu langsung nelpon saya, langsung minta maaf, langsung bilang, Mas, saya ganti. Nah, saya yang tadinya emosi jadi merasa bersalah karena sudah di saat yang sama saya sudah ibaratnya kalau orang Jawa bilang ngonek-ngonek ke dia gitu loh. Nah, dengan pengelolaan strategi yang seperti itu, saya konsumen yang tadinya kecewa jadi merasa dilayani dengan baik, meskipun ya kecewanya ada, tetapi seketika kecewanya drop dan saya trust-nya ke dia, kepercayaan ke dia untuk mencetak lagi ke dia,
jadi lebih tinggi. Nah, banner berikutnya saya nyetak lagi 8 banner ke dia juga, karena dengan layanan seperti itu saya pikir bagi saya bolehlah diapresiasi kecepatan dia atau ketangkapan dia dalam membangun komunikasi antara brand dengan si konsumennya. Respon lebih cepat. Nah, ini hati-hati. Kalau ada WhatsApp, baiknya direspon lebih cepat. Kita pernah pengalaman hanya gara-gara membalas chatting lebih cepat, itu orang mau pindah ke kita. Waktu itu jualannya jasa tempat bikin kaos. Di tempat kami sudah di harga yang 55 ribuan. Di tempat lain masih ada yang 45 ribu sama 50 ribuan. Nah, mereka mau pindah ke kami itu hanya gara-gara kita responnya lebih cepat. Saya tanya, kenapa kok memilih kami padahal harga kami dibandingkan dengan harga pesaing itu jauh lebih mahal? Jawabannya simpel. Mas, kalau saya nyeting ke sini, ke tempat kami, dibalas lebih cepat. Jadi ibaratnya mereka semacam diorangke lah, nek wong Jawa bilang diwongke gitu, dibalas dengan cepat, ditanggapi dengan ramah dan sebagainya. Hanya dengan sekedar itu dia mau pindah ke kami. Nah, tingkat konversinya itu bisa tinggi. Bahkan justru saya bilang hari ini WhatsApp itu menjadi salah satu media sosial kunci dari transaksi. Karena gini, rata-rata habit orang Indonesia itu pasti tanya dulu. Nah, tanya itu lagi-lagi WhatsApp ini menjadi tempat komunikasi, tempat media sosial chatting yang paling tinggi. Jadi ya mau tidak mau bisa dikatakan ya konversinya akan lebih tinggi karena memang strategi chatting itu adalah kunci dari orang jadi beli nggak sih? Kalau chattingnya, coba deh teman-teman abaikan sesekali gitu. Pasti lari. Itu pengalaman kami. Kita kelola dengan baik, kita sapa dengan baik, treatment pertanyaannya kita bangun, dengan yang kita abaikan, atau bahkan dengan yang tidak kita balas. Ya udah, yang kita abaikan tadi banyak yang hilang gitu.